Next. Sebenarnya apa itu ETF ya? Jadi sebenarnya paling gampangnya ETF itu adalah suatu instrumen yang mempermudah semua orang ya, quotes on quotes semua orang untuk berinvestasi di Bitcoin tanpa memiliki Bitcoin. Jadi yang disampaikan Bro Timothy tadi sesuai ya. Jadi para quotes on quotes ya, boomer ya. Ini yang punya duit. Jadi mereka ini adalah target utama ya. Karena ya sorry to say ya, kita generasi Z dan milenial, buying powernya itu pasti tidak sebesar para generasi sebelumnya. Next. Yang mana di sini ETF itu akan melibatkan 3 pihak, yaitu exchange, market maker, dan juga financial institution yang mencanangkan ETF-nya. Jadi ada banyak sekali ya financial institution yang berlomba-lomba, yang mana salah satunya yang paling besar adalah BlackRock, dan mereka listing ya ETF mereka. Tapi faktanya ya, tidak semua ya ETF ya, kurang lebih 11 itu akan stay, karena pasti ada 1-2 yang tidak akan stay ya. Karena masalah likuiditas dan lain sebagainya. Next. Tadi udah disampaikan oleh Bro Timothy, jadi ini adalah perbandingan chart gold dan juga Bitcoin, yang mana kita bisa bilang Bitcoin itu adalah digital gold. Di mana di tahun 2004, ketika gold, ETF-nya di-approve, 8 tahun itu gold itu naik terus. Nilainya selalu meningkat. Sampai 200%. Dan setelah approval ETF, per hari ini pun gold ya naik 300-400%. Yang mana kalau kita tarik garis ya Bitcoin sebagai the new of digital gold, itu kita mempunyai ya masa yang sangat panjang. Ini saya terlalu kecil sebenarnya tarik garisnya. Sebenarnya Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. sebenarnya bisa naik lebih tinggi lagi, tapi ya saya nggak mau dibilang halu ya. Jadi kita yang konservatif aja. Jadi gains-nya dari gold itu saya copy paste di kanan sesuai dengan geometrik. Yang mana secara geometrik ya 400.000 Bitcoin itu will likely to happen. It's pasti ya. Cuman matter kapan aja. Pasti. Kalau kita bandingkan Bitcoin dengan gold. Next. Yang teman-teman lihat di sini, ini adalah berbagai aset dan juga berbagai sektor setelah ETF approval mereka. Jadi 35% aset di dalam US itu adalah ETF. Yang mana kalau kita lihat, harga minyak naik 190% setelah ETF. Industri aeroplane naik 402% setelah ETF approval. Agrikultur naik 242%. Bond naik 18%. Telekomunikasi naik 181%. Dan properti naik 357%. Lalu apa yang membuat kita berpikir kalau Bitcoin ini nggak bisa naik? Dan seluruh ekosistem yang ada, yaitu altcoins juga. Sehingga kita berpaku saja pada tesis ini. Memang pada dasarnya ETF ini tidak sesuai dengan harapan dari Satoshi Nakamoto. Namun kalau kita lihat dampak positifnya jauh lebih banyak daripada ideologi awal kripto. Sehingga ini pun akan membawa dampak positif berupa regulator dan juga regulasi tentang kripto yang jelas. Karena itu yang kita harapkan untuk meningkatkan adopsi kripto di Indonesia. Next. Lalu kira-kira ya sentimennya ini ada di mana? Oke, next. Jadi menurut riset yang kami lakukan, menurut riset yang dilakukan oleh Akademi Kripto, ini chart ya, do teori ya, antara bull market dan juga bear market. Kali ini kita itu ada di antara ya, public participation ya, dan accumulation phase. Di mana para institusi, ini mereka tuh nggak beli sekarang, mereka pada dasarnya itu udah beli ya, ketika akhir 2022 ya, awal 2023. Sekarang mereka sedang introduce ke market. Karena quotes on quotes ya, mereka udah punya barang. Smart money itu nggak mungkin akumulasi ya ketika harganya tuh udah terbang. Ketika kalian lihat di media berbagai industri besar, berbagai pemain besar, itu sudah mulai bullish ke kripto, yaitu sebenarnya mereka ingin atensi dari kita.
Yang mana kita di sini pasti ya literal terhadap kripto, literasinya itu tinggi. Tapi mungkin belum orang tua kita, belum saudara kita, belum tetangga kita. Sehingga kita masih di fase antara akumulasi dan partisipasi publik. Lalu apa yang membuat kita yakin bahwa kita masih dalam fase transisi ke partisipasi publik? Kalau kita lihat data ya di sini, ini adalah data traffic Wikipedia tentang kripto. Jadi keyword kripto di Wikipedia yang mana banyak penelitian dan juga riset menyebutkan bahwa Wikipedia itu merupakan platform nomor 1 tempat masyarakat awam melakukan riset kripto. Ini sangat jauh ya kita bandingkan dengan 2018 peak-nya ya. Sampai jutaan orang search keyword kripto dan Bitcoin, Ethereum, Cardano di Wikipedia. 2021 peak-nya ya kita lihat sendiri, chartnya peaking. Dan sekarang per hari ini, detik ini juga masih sedikit sekali orang yang search kripto, Bitcoin dan semua teman-temannya itu di Wikipedia. Tandanya apa? Atensi publik belum ke sini ya. Teman-temanmu SMA ya, teman-temanmu main mobil dan sebagainya itu masih belum tahu ya kalau ada Bitcoin. Dan Bitcoin ini mempunyai banyak katalis bullish di tahun 2024. Jadi nafas kita masih panjang ya secara sentimen. Lalu views di YouTube ya tentang topik kripto itu pun juga masih sangat sedikit ketika kita bandingkan dengan bull market sebelumnya. Di mana ketika atensi publik itu sudah terjadi, yang terjadi adalah orang dalam fase euforia. Kripto. Kamu akan mendengar kripto dimanapun. Sekarang, secara sentimen, ini masih belum. Tapi itu yang akan dibuat akademi kripto ya. Jadi kita memfomokan semua orang Indonesia tentang kripto. Setuju ya? Setuju. Buat apa? Cari exit liquidity? Enggak ya? Next. Yang teman-teman lihat di sini, ini adalah salah satu chart yang terkenal, yaitu adalah stock to flow model yang dibuat ya oleh Plan B, di mana stok itu adalah persediaan dari komoditas yang diamati, yaitu adalah Bitcoin, dan flow itu adalah berapa banyak Bitcoin yang akan hadir setiap tahunnya. Di mana di sini itu hampir dipastikan Bitcoin itu 100.000 hanya dengan chart ini, hanya dengan stock to flow model. Itu Bitcoin itu pasti ke 100.000. Cuman pertanyaannya kapan? Berarti kan kalau teman-teman beli di harga sekarang, ya teman-teman tunggu pun ya pasti untung ya. Karena ini adalah data dari algoritma di market. 100.000 itu pasti. Bahkan kalau ini ditarik ke atas terus itu sampai 1 juta US dollar. Ya tapi kita main game yang moderate aja lah ya. 100.000. Oke. Berarti ini adalah tinggal tunggu kapan. Next.